Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua sehat dan tetap semangat belajar. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran IPA kelas 7. Hari ini kita akan belajar objek IPA dan pengamatannya. Anak-anak, pada bab ini kita akan belajar tentang penyelidikan IPA. Dalam penyelidikan IPA, kita akan membahas apa saja objek dari IPA, kemudian bagaimana langkah penyelidikan dalam IPA. Selanjutnya, kita juga akan belajar tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, pada bab ini kita akan belajar tentang apa itu pengukuran, apa saja alat yang bisa digunakan untuk mengukur, kemudian besaran dan macam-macamnya, dan juga anak-anak, tentunya kalian sudah tahu bahwa IPA adalah singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Nah, maksudnya adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam di sekitar kita. Nah, apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari merupakan objek dari IPA, yaitu segala hal yang ada di alam dan interaksinya. Objek IPA sendiri ada dua macam anak-anak, yaitu ada biotik dan abiotik. Biotik merupakan objek IPA yang terdiri dari makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, dan lain sebagainya. Sedangkan objek IPA yang jenis abiotik merupakan benda tak hidup, contohnya adalah batuan, tanah, air, matahari, dan lain-lain. Untuk mengetahui tentang objek IPA, kita perlu melakukan penyelidikan ilmiah. Nah, dalam penyelidikan ilmiah ini ada 3 langkah anak-anak. Yang pertama, pengamatan. Pengamatan merupakan proses mengamati objek dengan panca indera atau alat peraga. Contohnya kita mengamati sebuah tanaman, bagaimana warna bunganya, kemudian bagaimana tekstur daunnya, seperti itu. Kita menggunakan panca indera kita, yaitu mata dan juga tangan. Kita juga bisa menggunakan alat peraga. Contohnya kita menggunakan mikroskop untuk mengamati sel penampang dalam daun tanaman. Kemudian langkah yang kedua adalah inferensi. Inferensi merupakan proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Contohnya, kita bisa menjelaskan tentang pengamatan tumbuhan, berapa tinggi tumbuhan tersebut, kemudian berapa jumlah daunnya, dan bagaimana warna bunganya, seperti itu. Berikutnya adalah komunikasi. Kita bisa mengomunikasikan hasil pengamatan kita baik lisan maupun tulisan. Nah, hal yang akan dikomunikasikan ini termasuk juga data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, maupun gambar yang relevan. Dengan langkah-langkah tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta dan juga menghubungkan fakta-fakta untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan. Nah, ini merupakan keterampilan belajar sepanjang hayat yang dapat digunakan bukan hanya untuk mempelajari berbagai macam ilmu, tapi juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, berikut ini kegunaan belajar IPA. Dengan belajar IPA, kita mampu untuk yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Kemudian yang kedua, memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari dapat bersinar? Nah, kita akan mencoba berpikir kritis di sini. Kemudian kita juga bisa menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana cara mendapatkan air bersih dari air yang keruh? Kemudian kita juga akan diajari untuk berpikir dan sistematis. Misalnya, jika kita memperoleh data seperti ini, apa kesimpulannya? Pada saat ini, penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan. Pada IPA, pengetahuan-pengetahuan ini akan digolongkan menjadi 4. Yang pertama ada fisika. Fisika ini mempelajari tentang unsur-unsur penyusun alam dan juga gaya yang bekerja. Kemudian ada kimia. Kimia ini mempelajari tentang penyusun dan perubahan zat. Kemudian ada biologi. Ini mempelajari tentang kehidupan makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah ilmu bumi dan antariksa. Nah, ini mempelajari asal mula bumi, bintang-bintang, planet-planet, dan benda langit lainnya. Salah satu kegiatan yang dapat kita lakukan dalam penyelidikan adalah pengukuran.
pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang dipakai sebagai satuan. Contohnya, kita mengukur tinggi badan, kemudian kita juga mengukur berat badan. Selanjutnya ada istilah besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat kita ukur dan dinyatakan dengan angka. Jadi tinggi badan tadi, kemudian berat badan itu merupakan sebuah besaran. Kemudian ada satuan. Satuan merupakan suatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Contohnya saat melakukan pengukuran tinggi badan, kita menemukan angka 180 cm. Nah, cm ini merupakan satuan. Anak-anak, besaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran yang merupakan hasil dari pengukuran, bukan dari hasil operasi atau perhitungan antar besaran. Yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok, atau ini merupakan hasil dari operasi dan perhitungan antar besaran pokok. Tabel berikut ini menunjukkan contoh dari besaran pokok. Yang pertama ada panjang. Nah, panjang ini bisa kita peroleh menggunakan alat ukur mistar atau meteran. Jadi setelah kita mengukurnya, kita langsung bisa memperoleh hasilnya. Satuan dari panjang adalah meter. Kemudian ada massa dengan satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya kandela, dan jumlah zat satuannya adalah mol. Selanjutnya merupakan contoh dari besaran turunan. Anak-anak bisa melihat di tabel ini, kita ambil contoh yang pertama, yaitu luas. Luas merupakan penjabaran dari besaran pokok panjang kali lebar. Jadi besaran turunan ini adalah hasil dari perhitungan dari besaran pokok dan besaran pokok, yaitu panjang kali lebar. Sama-sama satuannya meter, jadi panjang satuannya meter, kemudian lebar satuannya juga meter. Jadi satuan luas adalah meter persegi atau tulisannya meter kuadrat. Bu Nova ulangi sekali lagi, jadi untuk besaran pokok adalah besaran yang langsung bisa kita dapatkan hasil pengukurannya tanpa melalui perhitungan. Sedangkan besaran turunan kita harus menghitung dulu untuk mendapatkan besaran tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang alat ukur. Alat ukur merupakan alat yang kita gunakan untuk mengukur sebuah besaran. Yang pertama, panjang. Besaran panjang dapat kita ukur menggunakan mistar atau penggaris, kemudian meteran dan juga jangka sorong. Yang kedua, alat ukur massa. Kita bisa mengukur massa dengan menggunakan neraca atau timbangan. Di antaranya ada neraca lengan, neraca analitik, neraca Ohaus. Kemudian yang selanjutnya ada alat ukur waktu. Nah, kita bisa mengukur waktu menggunakan stopwatch ataupun jam tangan. Yang keempat adalah suhu. Kita bisa mengukur suhu menggunakan termometer. Dan yang terakhir adalah kuat arus listrik. Kita bisa mengukur kuat arus listrik menggunakan alat yang disebut dengan ampermeter. Saat melakukan pengukuran, kita juga mendapatkan nilai besaran dan juga satuan. Contohnya, kita mengukur panjang buku. Kita mengukur panjang buku menggunakan mistar ataupun penggaris. Nah, kita ukur dan hasilnya adalah 20 cm. 20 ini merupakan nilai besaran dan cm adalah satuan. Selanjutnya, kita juga bisa mengukur panjang meja menggunakan jengkal tangan. Contohnya, kita mengukur panjang meja menggunakan jengkal tangan kita. Hasilnya adalah panjang meja 6 jengkal. Berarti 6 ini merupakan nilai besaran dan jengkal merupakan satuan. Dari penjelasan tadi dapat diketahui bahwa satuan memiliki dua macam. Yang pertama ada satuan baku atau satuan standar dan satuan tidak baku. Satuan baku atau satuan standar merupakan satuan yang diakui secara internasional. Biasanya disebut sebagai satuan internasional atau SI. Contohnya tadi meter, kemudian sekon, ampere, dan lain sebagainya. Yang besaran satuan tadi anak-anak ya bisa melihat di tabelnya. Kemudian ada satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku ini merupakan satuan yang bukan standar karena hasil pengukuran dari masing-masing orang bisa berbeda. Contohnya jengkal, hasta, langkah. Pengukuran langkah ataupun jengkal dari Nova tidak sama dengan hasil pengukuran dari jengkal kalian. Seperti itu. Baik anak-anak, silakan sekarang kalian mencoba untuk mengukur 3 benda yang ada di sekitar kalian.
Silakan mengukur menggunakan alat ukur baku maupun alat ukur yang satuannya tidak baku. Boleh menggunakan penggaris, boleh juga menggunakan jengkal. Nah, nanti setelah selesai, kalian foto dan kirimkan ke WA Bu Nova ya. Dan jangan lupa sertakan dokumentasi atau foto saat kalian melakukan percobaan ini. Baik anak-anak, sekian untuk materi kita hari ini. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi Bu Nova secara langsung ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.